sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yasri Sinlae, NIM 18237155570 dari kelas A semester 6, Prodi Perancangan Jalan dan Jembatan, jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Kupang. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester, yaitu mata kuliah Rekayasa Lalu Lintas Lanjutan. Baik, di sini saya akan membahas mengenai jalinan bundaran atau jalinan majemuk. Sebelum kita masuk ke perhitungannya, mari kita lihat sama-sama apa pengertian dari bundaran dan apa sih manfaat dari bundaran. Pengertian bundaran yaitu merupakan salah satu jenis pengendalian persimpangan yang umumnya dipergunakan pada daerah perkotaan dan luar kota. Sebuah bundaran terdiri dari sebuah jalur lalu lintas terarah yang mengitari sebuah pulau di tengah yang mana dapat berupa pulau timbul atau rata. Bundaran juga bisa diartikan sebagai bagian jalinan yang dikendalikan dengan aturan lalu lintas Indonesia yang memberi jalan pada arus lalu lintas yang kiri. Bagian jalinan dibagi menjadi dua tipe utama, yaitu bagian jalinan tunggal dan bagian jalinan bundaran. Di sini manfaat bundaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat mengurangi kecepatan dari kendaraan. Yang kedua, dapat menghilangkan konflik potongan pada kendaraan. Yang ketiga, tidak ada hambatan tetap. Dan yang keempat, mudah untuk meningkatkan kapasitas simpang. Berikut adalah bentuk-bentuk dari bundaran. Bentuk-bentuk dari bundaran ada 4 bentuk, yaitu yang pertama, bundaran lalu lintas kecil, yang kedua, bundaran lalu lintas sedang, yang ketiga, bundaran konvensional, dan yang terakhir atau yang keempat, bundaran giratory. Di sini saya akan mengidentifikasikan ada 4 masalah yang akan saya identifikasi, yaitu yang pertama geometrik bundaran, yang kedua arus lalu lintas, yang ketiga derajat kejenuhan dengan satuan detik per satuan mobil penumpang atau SMP, yang keempat tundaan bundaran. Ya, lokasi dan waktu pengukuran pada tanggal 3 Juli 2021 pukul 1 waktu Indonesia Tengah. Lokasinya di TDM, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Nah, teman-teman bisa lihat ini adalah lokasi dari Bundaran Tirosa. Geometrik bundaran, teman-teman bisa lihat ini adalah geometrik bundaran yang kami ambil dari Bundaran Tirosa. Itu di situ ada pendekat, yaitu yang pertama pendekat 1 atau W1, ada pendekat 2 atau W2, ada lebar pendekat atau WW, dan ada panjang pendekat atau LW. Dena bundaran, teman-teman bisa lihat ini adalah dena bundaran yang saya buat. Baik, kita akan masuk ke dalam data arus lalu lintas. Di sini ada 3 tipe kendaraan yang kami ambil sebagai sampel untuk masukkan ke dalam data perhitungan. Itu yang pertama kendaraan ringan atau LV, kendaraan berat atau HV, dan sepeda motor atau MC. Juga ada kendaraan tak bermotor atau UM. Dan di situ ada pendekat atau penggerak. Di sini ada 4 pendekat atau penggerak, yaitu pendekat A, pendekat B, pendekat C, dan pendekat D. Dalam setiap pendekat, di situ ada 4 arus lalu lintas. Itu yang pertama belok kiri atau LT, lurus arah lurus atau ST, belok kanan atau RT, dan arah putar balik atau arah U atau
atau disebut juga dengan UT. Nah, di situ kita akan mencari nilai dari SMP per jamnya. Di sini ada dari masing-masing kendaraan, baik itu kendaraan ringan, kendaraan berat, dan kendaraan bermotor. Di situ sudah tersedia, sudah terdapat ekuivalen untuk masing-masing kendaraan, masing-masing tipe kendaraan yang ada. Dari situ kita tinggal kalikan kendaraan per jamnya dikalikan dengan ekuivalen dari setiap kendaraan yang ada. Dan selanjutnya, setelah kita selesai untuk menghitung setiap arus-arus yang ada, terakhir kita akan totalkan semua arus-arus yang ada untuk mendapatkan hasil terakhir dalam satu titik atau dalam satu pendekat yang ada. Yang berikut adalah faktor SMP. Di situ teman-teman bisa lihat faktor SMP-nya untuk kendaraan per jam. Itu kita akan totalkan masing-masing kendaraan per jam dari setiap kendaraan yang ada. Dan untuk faktor SMP juga sama, kita akan totalkan SMP yang ada pada setiap kendaraan yang ada untuk mendapatkan hasil faktor SMP untuk SMP-nya. Berikut adalah kita masuk dalam bagian jalinan. Di sini ada jalinan A, jalinan BC, jalinan CD, dan jalinan DA. Dan dari setiap jalinan yang ada dibagi menjadi dua, yaitu arus menjalin dan arus total. Arus menjalin sendiri yaitu pertemuan antara dua arus pendekat yang berbeda sehingga terjalinlah dua arus yang berbeda. Di situ teman-teman bisa lihat. Dan untuk arus total sendiri adalah total dari arus yang menjalin dari setiap pendekat-pendekat yang ada. Untuk rasio menjalin, di situ kita akan masukkan ke dalam rumus, yaitu arus menjalin diper dengan arus total. Dan untuk rasio kendaraan tak bermotor, di situ kita akan masukkan rumus karena di sini kendaraan tak bermotornya tidak ada, sehingga saya beri nilai 0. Dan untuk masukkan ke dalam rumusnya yaitu faktor SMP untuk SMP per jamnya totalnya dibagi dengan total dari kendaraan tak bermotor. Kita akan masuk dalam parameter geometrik bagian jalan. Di sini ada pendekat 1, ada pendekat 2, ada lebar masuk rata-rata, lebar jalinan, panjang jalinan, dan sebagainya. Di situ bagian jalinan juga ada bagian jalinan AB, ada BC, ada CD, dan ada AD. Untuk kita dapat mengetahui lebar masuk rata-ratanya, yaitu kita dapat rata-ratakan dari pendekat 1 dan pendekat 2 untuk mendapatkan hasil lebar masuk kendaraan. Dan untuk WE dan WW, di situ juga sudah tersedia rumus yang ada. Kita tinggal bagi lebar masuk rata-rata diper dengan lebar jalinan. Dan untuk WW dan LW juga sama, kita tinggal bagi lebar jalinan diper dengan panjang jalan jalinan. Di sini ada kapasitas. Sebelum kita masuk ke kapasitas, di sini ada beberapa faktor yang harus kita lewati untuk mendapatkan hasil dari kapasitas yang ada. Dari situ ada juga kapasitas dasar. Di sini kita akan menjumlahkan dari setiap faktor-faktor yang ada untuk mendapatkan satu kapasitas untuk bagian jalinan. Untuk ukuran kotanya saya menggunakan 0,88 karena ukuran kotanya kecil. Dan untuk lingkungan jalan atau FRSU, di sini saya menggunakan 0,95 karena daerahnya daerah komersial. Dan untuk kapasitas, penjumlahan untuk mencari kapasitas, penjumlahan dari kapasitas dasar
ditambah ukuran kota, ditambah dengan lingkungan jalan. Perilaku lalu lintas. Baik, di sini kita akan membahas mengenai derajat kejenuhan, tundaan lalu lintas, dan peluang antrian. Derajat kejenuhan, di mana kita akan mengetahui berapakah derajat kejenuhan dari setiap jalinan. Nah, di sini untuk derajat kejenuhan sendiri, itu rumusnya yaitu arus bagian jalinan diper dengan kapasitas. Dan untuk derajat untuk DS dari jalinan DSR, di situ kita akan rata-ratakan dari setiap bagian jalinan yang ada untuk mendapatkan DS dari jalinan DSR-nya. Untuk tundaan lalu lintas, di situ teman-teman bisa lihat rumusnya di MKJI 1997, karena saya menggunakan pedoman dari MKJI 1997. Jadi teman-teman bisa lihatnya di situ. Dan untuk tundaan lalu lintas totalnya kita dapat mengalihkan arus bagian jalinan dikali dengan tundaan lalu lintas atau DT. Dan dari situ kita akan totalkan semua tundaan lalu lintas dari setiap bagian-bagian jalinan yang ada. Lalu untuk tundaan lalu lintas bundaran rata-rata atau DTR di situ itu total dari rata-rata tundaan lalu lintas diper dengan SMP dari kendaraan bermotor total atau MV. Lalu untuk tundaan rata-rata DTR ditambah dengan 4. Di situ rumusnya sudah jelas teman-teman, jadi teman-teman tinggal menambahkannya dengan 4. 4 ini adalah 4 pendekat, yaitu pendekat A, B, C, dan D yang ada. Dan untuk peluang antrian, teman-teman bisa lihat di MKJI 1997 juga dari gambar grafik yang ada, yaitu gambar C31. Teman-teman bisa lihat di situ ada rumusnya, ada rumus maksimum dan minimumnya di situ. Teman-teman tinggal lihat dan masukkan rumusnya untuk memperoleh berapa persen peluang antrian yang ada untuk setiap bagian jalinan atau pendekat-pendekat yang ada. Di sini untuk peluang antrian yang saya ambil, yaitu peluang antrian paling besar, yaitu 39% sampai dengan 79%. Demikian hasil presentasi ujian akhir semester mata kuliah rekayasa lalu lintas lanjutan. Saya ucapkan terima kasih, salam sehat untuk kita semua, dan shalom.